Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya, intisari dari The 50th Law. Buku ini unik banget, gabungin pengalaman jalanan 50 Cent dengan strategi sejarah dan filsafat. Betul. Sumber ini benar-benar ngebongkar soal rasa takut dan bilang kalau ketidakgentaran itu kunci kekuatan. Iya, misi kita di sini kan ngebongkar gimana rasa takut yang kadang kita nggak sadar itu sebenarnya bikin batasan buat Anda. Dan gimana menurut buku ini, kalau kita hadapi langsung, itu malah bisa buka potensi luar biasa. Wah, menarik ya. Perspektifnya agak beda. Ubah takut jadi semacam bahan bakar gitu. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya deh. Buku ini kan ngomongin evolusi rasa takut. Dulu itu mekanisme fisik buat bertahan hidup ya. Kayak lari dari predator. Persis. Tapi buat manusia modern, rasa takut ini seringnya jadi beban psikologis. Kita jadi takut hal-hal yang nggak ngancem nyawa. Contohnya? Ya, kayak takut salah ngomong, takut konflik, takut kelihatan beda gitu. Takut ambil langkah berani, kayak ada hantu di kepala kita sendiri. Nah, ironisnya justru kenyamanan hidup modern kan yang bikin kita makin rentang sama hantu ini, kita udah biasa aman, jadi dikit-dikit ngerasa resiko. Masuk akal juga. Akibatnya, ya jadi cenderung pasif, kejebak di zona nyaman. Buku ini bilang sikap takut-takut ini jadi penghalang mental yang kuat, bikin kita, melebih-lebihkan bahaya dan ngeremehin diri sendiri. Jadi semua dilihat negatif dulu gitu ya. Gimana kalau gagal? Kurang lebih gitu. Nah, tapi kan selalu ada sisi lain. Buku ini juga nyorot orang-orang yang justru ditempa kesulitan ekstrim. Kemiskinan, kekerasan, kehilangan. Mereka nggak punya pilihan selain ngadapin takut tiap hari. Betul. Contoh utamanya ya jelas, 50 Cent. Coba bayangin, nggak kenal ayah, ibu dibunuh pas dia umur 8, tumbuh di jalanan keras, terus selamat ditembak 9 kali. Gila sih pengalamannya, sulit dibayangin. Tapi justru pengalaman brutal itu bukan yang ngancurin dia, malah menempa mentalnya jadi, wah, kuat banget. Jadi kayak baja gitu ya? Iya, dia belajar dari kecil kalau cuma bisa ngandelin diri sendiri. Nah, ini nih yang melahirkan apa yang di buku ini disebut mindset hustler. Hustler? Maksudnya? Bukan sekedar cari untung, tapi kemampuan lihat dan manfaatin peluang di situasi apapun. Termasuk yang paling buruk. Intinya proaktif aja. Bertindak dengan apa yang ada sekarang. Nggak nunggu momen pas ya? Nggak ada waktu buat itu. Nggak ada waktu buat ngeluh juga. Realisme itu jadi senjatanya. Oke, jadi dari kisah ekstrim 50 Cent dan analisis rasa takut tadi, apa sih elemen kunci buat bangun ketidakgentaran ini? Buku ini nekenin satu kutipan 50 Cent yang menurut saya kuat banget. Realitas adalah candu saya. Menarik. Maksudnya gimana tuh? Bukan pesimis, tapi hadapi dunia apa adanya. Bukan kayak yang kita harapkan. Jangan keenakan pas lagi enak, karena perubahan pasti datang. Jadi harus waspada terus. Biar nggak kaget ya pas ada masalah. Persis. Terus, elemen kedua yang ditekankan banget itu keberanian buat beda. Dan merangkul keunikan diri. Tindakan berani itu nular loh, bikin momentum sendiri. Orang jadi tertarik gitu ya? Iya, orang tertarik sama keyakinan diri yang asli. Buku ini ngasih contoh kayak Miles Davis yang terus dobrak batasan jazz, atau JFK yang ubah gaya kampanye politik. Jadi jangan takut jadi diri sendiri. Justru itu kekuatannya. Keunikan Anda itu aset, bukan kelemahan. Jangan takut beda dari yang lain. Tapi ini semua kan perlu waktu ya, nggak bisa simsalabim. Buku ini juga nekenin banget pentingnya proses dan sabar, yang disebut jalan menuju penguasaan atau mastery. Betul, ini bukan soal bakat doang. Tapi komitmen buat latihan ngulang-ulang, bahkan ngelewatin bosennya biar bener-bener ahli di satu bidang. Kayak Isaac Newton pas karantina wabah, dia malah fokus dalemin kalkulus. Atau Demosthenes yang ngatasi gagapnya dengan latihan super keras. Jadi, penguasaan itu yang bangun keyakinan dari dalam ya, bukan cuma pencitraan. Persis, ini beda banget sama mentalitas pengen cepet sukses zaman sekarang kan. Orang yang nggak sabaran nggak tahan sama proses lambat atau ngebosenin. Padahal justru di situ kuncinya. Menurut buku ini, iya, kemampuan ngelewatin fase bosen itu tanda penguasaan diri. Ngendaliin ketidaksabaran dan ketakutan akan prosesnya itu sendiri. Taklukkan diri dulu sebelum taklukan bidangnya. Dan puncaknya, buku ini ngebawa kita buat hadapin ketakutan terbesar, kematian. Ngambil inspirasi dari filsuf stoik kayak Seneca.
Gimana tuh kaitannya? Argumennya, kalau kita bisa terima dan paham kefanaan kita, hidup ini ada batasnya, ketakutan lain yang lebih kecil jadi, nggak ada artinya lagi. Oh, jadi kayak perspektif gitu ya? Iya, kesadaran akan kematian malah bikin kita lebih menghargai waktu yang kita punya sekarang. Jadi lebih urgent gitu hidupnya. Nah, ini nih yang bawa kita ke perenungan penting buat Anda. Buku ini seolah nanya, gimana kalau nerima batasan hidup yang nggak bisa dihindari, kayak kematian itu, sebenarnya bukan bikin kita kecil, tapi malah memperluas potensi Anda. Maksudnya? Gimana kalau ngadepin kenyataan keterbatasan kita, nerima kita nggak bisa kontrol semuanya, itu justru bisa memicu, semangat baru, keberanian baru buat hidup lebih penuh sekarang. Wah, dalam juga ya. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut nih. Betul! Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.